Francis, ini gue hari ini kebetulan diculik nih sama manusia-manusia ini. Ini ada Om Ruhut, bos Vespa. Ini ada Om Krisna nih dari Motovix. Kita mau pergi ke acara apa? Oh iya, ini Jasin nih. Ini adanya Om Ruhut nih, ya kan? Kita hari ini mau pergi ke acara ISF. Gue juga sebenarnya ini prepare-nya baru semalam sih, gitu kan. Jadi bener-bener urgent banget, mendadak banget. Terus kita lihat di sana ada apa lagi kan, terakhir soalnya gue kesana itu 2 tahun lalu 2018 lah gitu. Sekarang kita yang 2020 kita datang kan, tapi jangan lupa tetap dong jalan prokesnya kan. Oke, ikutin terus ya, gimana mana ya, berarti yuk cabut. Francis, nih kita sekarang lagi mau menuju Jogja. Ini udah masuk tol Bekasi nih, dari Bekasi Barat. Kebetulan gue dijemput sama 2 bos-bos ini kan. Ini sekarang kita baru masuk tol Bekasi Barat. Lumayan macet nih karena ini Jumat juga kan, yang orang pada mau weekend mungkin. Sekarang kita lagi baru masuk banget ya, mungkin nanti sampai di Jogja. Pantau terus jangan mana-mana. Ikutin terus, kita lihat ada apaan. Dengar-dengar bos Vespa katanya mau nurunin kontes sama Motovix. Kita lihat sekeren apa sih itu motor Vespanya. Paling juga pakai pelek kaleng yang 3.000-an. Ya, kita lihat ya Francis ya. Oke, yang mana-mana ikutin terus. Kita lagi di rest area dulu nih kan. Lagi pada kabelat kencing. Pipis dulu guys. Pipis dulu. Nah, kita udah di kilometer berapa nih, Bud? KM1. KM1. 90. Dari KM 90. 190. 190. Oke, 190. Masih berapa kilo lagi nih kita? Tegal 50-an, 60-an. Oh, mau mampir Tegal dulu kita, ya kan? Mau beli tahu aci. Bangawi. Mantap. Oh deh. Terus ikutin kita ya. Akhirnya sampai juga nih. Gua bawa aja kali aksesorisnya dulu ya. Ini areanya. Udah close toh? Kontesnya toh? Wes. Pengen toh ini? Ya Bro and Sis, ini sekarang kita udah habis dari hotel. Malam kita nyampe 2:30 lah Bro and Sis. Ini kita lagi mau menuju ke event ISF-nya nih, gitu loh. Malam kita juga udah sampai sana kan, malam kan. Terus akhirnya kita balik ke hotel. Sekarang kita karena udah kesiangan, kita langsung mau ke ISF dulu di mana? Lipo ya? Lipo Plaza. Oh, di Lipo Plaza. Oke. Kita ikutin. Saya juga mau lihat beberapa sih, ada teman-teman yang ikutan turun kontes. Oke. Yuk, kita lanjut. Ini kita udah mau sampai, tinggal muter nih lokasinya, Francis. Ini udah di mana nih, depan Wisma Arimbi. Bentar lagi kita mau muter.
Mana? Gimana ya, Om? Penilaiannya nih? Gila, ini mah bingung Om. Semuanya sih pol banget. Pol banget. Semuanya oke Brancis. Pol banget. Pol banget. Ya kan? Nah, ini nih. Ini salah satu jurinya nih. Ini salah satu juri kontes. Pano. Ini yang bosnya The Bengkel nih, The Bengkel Jogja. Ini salah satu jurinya nih. Sama ini salah satu jurinya juga nih. Ini salah satu jurinya juga, Giza. Ini salah satu juri, Giza, Speeding Indo. Mana Miosa, Motovin. Lo turunin nggak? Nggak nurunin. Tapi Teman-teman oke. dari Jakarta aja, teman-teman dari Jakarta. Tapi oke ya sekarang ya. Francis, nih sekarang gua udah sama 2 juri Indonesia Scooter Festival nih, ya kan? Yang menilai yang tadi motor-motor yang udah keren-keren banget tuh, Vespa-Vespa yang keren banget, yang kita udah lihat, ya kan? Ini ada Giza dari Speeding Indo, dan ini ada Vano dari The Bengkel. Oke, The Bengkel ya, bukan The Gembel, The Bengkel. Oke. Ya, Francis. Nah, sekarang gua mau nanya nih, ya kan? Oke Om. Menurut lo nih sebagai juri, event tahun ini sama tahun kemarin gimana nih? Gue mau nanya acara eventnya dulu nih. Dari event tahun ini memang agak sedikit menurun untuk teman-teman kontes karena mungkin karena kita kondisi lagi pandemi. Jadi antusias teman-teman Vespa terutama Matic dan Classic akhirnya menurun karena pandemi. Terus yang kedua ini lebih banyak di teman-teman Matic terutama Vespa Matic yang ikut dalam ISF tahun ini. Oh, lebih banyak Matic ya daripada klasiknya. Yeah. Oh. Salah satu alasannya kenapa ya, Noy? Terus kan juga sekarang kan tempatnya pindah kan? Dari Maguwo dulu gitu kan, yang 2018 gue pernah datang tuh, yang lu gabut juga, sama sekarang di Lipo Mall Matahari ya sini. Lipo Lipo Plaza. Lipo Plaza. Yogyakarta. Oh ya, nah ini kenapa pindah ke sini, No? Kita nggak tahu dari panitia, dari ketua panitia kenapa dipindah. Pertama mungkin di sana juga di mana di JC, Jogja Expo Center. Iya. Awalnya planningnya tahun lalu juga 2 tahun lalu juga begitu. Rencananya kemarin malah mau di Stadion Maguwo. Tapi nggak tahu kenapa deadline kesininya pindah ke Lipo Plaza. Oh, last minute pindah ke sini. Ya. Penilaian apa yang lo lihat dari Vespa-Vespa yang ikutan kontes-kontes modifikasi ini? Ada kelas apa aja sih di sini penilaiannya? Ya, monggo. Oke, kalau untuk kelas Vespa Matic 4 tak yang ada di Indonesia Scooter Festival tahun 2020 ini kita ada modern good looking, racing look, zip racing look, terus 946 dan GTS gitu. Okay. Nah, dari kelima ini kita memiliki cara penilaian yang mungkin bisa dibilang berbeda-beda lah ya, bervariasi gitu. Karena memang namanya setiap kelas kan namanya aja udah beda gitu kan Om, dan pasti temanya juga beda-beda menurut Giza sih gitu. Terus kalau sekarang ada berapa pemenang nih kira-kira nih, No? Yang ditentukan ini berapa pemenang maksud gue? Total keseluruhan tuh berapa pemenang? Ini satu kelas 3 ya? Satu kelas itu podium tetap 5 gitu. Tapi kalau untuk kita bicara lebih details price-nya yang mendapatkan uang tunai itu hanya 1 sampai 3. Oh, oke. Tapi karena di sini kalau kita lihat juga mungkin di video sebelum ini tadi Om Daniel juga udah ngeliatin kan, memang di dominan besarnya itu dari good looking. Tapi dari Zip hanya 2 peserta, GTS hanya 2 peserta, dan 946 pun hanya 1 motor aja gitu. Nah, tetapi ketentuan dari pihak ISF yang setiap kelasnya tidak sampai memenuhi kuotanya Om, hanya diambil juara satunya aja. Oh, juara gitu. satunya doang. Yes. Oke. Nah, terus untuk klasiknya sendiri gimana, No? Klasiknya kayaknya ada banyak juga nggak sih ngikut? Mungkin tahun ini lebih banyak Matic-nya. Matic, Matic lebih banyak. Dominasi oleh Matic. Oh, oke. Makanya mungkin karena kondisi negara kita sedang pandemi ini, akhirnya banyak teman-teman mengurungkan niatnya untuk masuk ISF. Iya. Berharap tahun depan bisa lebih
meriah. Lebih meriah lah ya. Sebelumnya. Sudah semakin pulih lah. Kira-kira nih tadi kan gue udah lihat lah ya penilaiannya nih aja. Iya. Penilaiannya ini dari segi apa aja sih? Maksudnya selain ya racing look, maksudnya gini, apakah ini menjadi penilaian untuk dengan barang yang harus branded atau yang lokalan juga bisa, atau memang apa ya yang customer juga bisa gitu loh. Oke. Giza duluan coba jawab ya, Om. Gue dari Speeding Indo waktu ketika diminta untuk jadi juri di sini tidak menomorsatukan atau mengedepankan yang akan menjadi juara itu yang paling hedon motornya, yang paling brand banyak dipakai di dalam motor tersebut. Tetapi yang paling gue nomor satuin adalah keserasian di motor tersebut. Keserasian, warna motor dan aksesorisnya cocok gitu loh. Karena menurut gue yang tidak mengerti modifikasi pun kayak contohnya orang awam deh yang sukanya clothingan gitu, dia bisa ngelihat modifikasi yang wah cocok ya, modifikasi warna velg dan warna bodinya, modifikasi custom ininya. Karena jujur aja mungkin bisa dibilang kalau hedon, semua hedon motor keren banget, full aksesoris nih yang mengikuti kontes good looking dan racing look. Tetapi karena memang ini kompetisi, ada juara dan ada yang kalah gitu. Tetapi gimana cara kita memilih menang dan kalahnya ini yang di podium tadi 1 sampai 5, pinter-pinternya juri untuk memfilter ini semua sih Om. Karena patokan gue dari awal, gue nggak mau yang menjadi juaranya ini yang paling hedon lah Om di motor. Yang nempel motornya tuh part Branded brand paling semua. mahal nih. Pokoknya dia bakal juara 1, itu kayaknya nggak banget sih Om kalau gue. Kalau bisa pribadi ya Om. Iya. Kalau dari lo nak? Jadi gini, ini pengalaman ISF pertama, kedua, ketiga. ISF pertama masih belum banyak antusias dari teman-teman medik. ISF kedua mulai. ISF ketiga mulai lagi tambah. Sekarang lebih hedon lagi. Makin ngaco. Ya, kami juri akhirnya sampai bingung. Iya, betul banget. Karena kriteria ini semuanya mepet. Iya. Penilaian mepet. Kalau Betul bisa bilang hedon, semuanya hedon. Semuanya hedon. Modifikasinya hampir-hampir sama kan? Makanya ini kita mau ngecek detail pertama cat. Detail stepnya. Terus mungkin kebersihan. Ya. Itu bicara kontes, berarti dia udah niat. Iya. Berarti motor itu harus bersih. Jangan sampai kasarannya banyak teman-teman di sini kita bicara karbon. Iya. Karbonnya ngangkat. Karbonnya dalamnya pecah gitu loh karbonannya. Krum-krumannya parah gitu. Iya. Sekarang mungkin itu yang bicara nggak hedon ya. Iya. Tapi yang teman-teman ada sekarang ya mayoritas di Indonesia semuanya partai hedon habis. Hedon habis. Makanya tadi yang kayak Giza sampein, di sini kita benar-benar harus memilih bagaimana caranya konsep terbaik dan keserasian sih Om. Iya. Kalau gue berharap gini Om, ini kita sekarang konsepnya semua tail look. Iya. Benar. Vespanya hilang. Iya. Betul. Jadi gitu. Betul. Jadi Nexus sih berharap konsep Vespanya keluar, Iya. jangan tail look aja. Iya. Yang hanya brand-brand velg yang Betul, itu aja. Betul. Kita sih nggak ngelarang selera Om Betul. ya. Kita nggak ngelarang selera, cuman ini kita membahas di mana kontes Vespa gitu. Iya. Jangan sampai apa yang ada di Vespanya malah hilang gitu. Itu sih yang bisa harapin dari kontes ini gitu. Benar. Karena kalau bilang hedon, hedon semua Om. Iya, betul, gue setuju banget gitu loh. Jadi memang juga kalau yang gue pelajari dari dulu gitu loh. Iya. Gue melihat gini, kalau memang lo sudah bagaimana mempertahankan suatu etika ya Vespa men. Betul. Jangan lo pernah ya mau swap engine atau apa segala macam ya gitu, Iya. itu urusan lo gitu. Iya. Tapi kalau menurut gue gitu kan, sebagai apa ya, gue sebagai user juga, Yes. menurut gue Vespa is Vespa. Yes. Nggak bisa lo Vespa pakai porak yang bukan di luar Vespa, paham nggak maksud gue? Nggak bisa lo pakai brand ini, ya nggak bisa. Karakternya Ini jadi etika, hilang, Om, ya? betul, karakternya jadi hilang gitu loh. Ini kan bagaimana lo mempertahankan etika suatu brand yang memang lo udah cintai gitu loh, paham nggak maksud Iya. gue? Jadi kalau memang mau cari itu ya apa namanya Piaggio ya sepupu atau saudaranya lah gitu kan, lo mau swapnya dari mana lah gitu kan, misalkan itu menurut pendapat gue sih gitu. Dan gue juga pernah ngebahas ini sama Manto.
Dan gue setuju banget sih sama Manto juga gitu kan. Ya benar-benar etika mempertahankan etika sebuah brand gitu loh. Paham nggak maksud gue? Iya. Ya kan? Begitupun kan juga kita mungkin kalau misalnya kita kayak di Jepangan dulu ada kontes apa segala macam. Yes. Ya begitu brandnya Honda ya kita bisa swap dari sesama Honda juga saudaranya gitu kan. Maksudnya ini mempertahankan suatu gimana brand yang memang kita cintai bareng-bareng kan gitu kan. Om, coba Gitu. kalau misalkan gua nih dari pihak juri ataupun dari panitia pengen nanya balik ke skuter VIP sebagai user Vespa juga nih. Kira-kira lo mau ada kelas apa gitu di Vespa yang mungkin tahun ini tuh nggak ada gitu? Kalau gue pribadi, gue pengen ngelihat itu, ini kan juga ada beberapa yang mungkin teman-teman masih mempertahankan ciri khasnya dengan part-part originalitasnya Vespa nih, ya kan? Mungkin yang pakai yang masih pakai windshield, fly screen, iya, bener, backpack box gitu kan? Pakai yang karpet. karpet, terus apa namanya white wall bannya, yang klasiknya juga, Klasiknya yang apa? retronya Klasiknya juga. karena itu gitu Vespa loh. banget Om ya. Betul, karena kan gue pernah lihat nih di belakang dulu gitu zaman LX nih gitu Ya. di Wah, tumplek apalagi belum LX. gitu kan. Iya, iya. Itu ada yang pakai crash bar, terus dia belakangnya itu kayak pakai kotak buat keranjang gitu tau gak lo? Oh, iya, iya, Warna iya, pink. iya, iya. Ya, itu lucu Ini kan banget juga sih. nggak ada nih. Ini kan harusnya kayak gini dia ada lagi kelas retronya gitu loh. Oh, kelas Iya retro, kan? kelas retro. Kelas retro, kelas klasiknya, Kelas retro, kelas klasik aksesorisan. Vespa Batak. Nah, 2019 ada Om. ada. Iya, Tapi 2019 ada. salahnya kita nggak ada kelasnya. Nah, itu Jadi dia. masuknya good looking. Betul, betul. Betul. Dia masuknya ke good looking, tapi konsep motornya memang klasik. Retro. Betul, betul. Ya, tapi makanya ini kan masukan sebenarnya buat tim Betul. panitia juga Iya, kan, setuju, agar setuju. diadakan. Karena banyak juga beberapa teman-teman itu kan yang masih memang mempertahankan seperti Betul, itu kan betul konsep sih, kan Om. gitu. Betul sih, Om. Dan original cat. Dan original nah, cat. ini belum Itu, sampai betul. sekarang susah. Wah, Nyari betul. Vespa original cat susah. Nah. Apalagi Vespa 4 tak. Nah, Itu original cat. Dan yang paling susah itu adalah lo sekarang punya ET4 yang rata-rata masih benar-benar original cat. ET4 yang itu masih kan original cat tuh susah banget. LX, ya kan yang lama-lama Itu nih susah, yang Itali. Yang kan ET4 coba deh lo perhatiin deh, rata-rata kan konsepnya mereka pakai box, Betul. windshield, ya kan, atau fly screen, pakai crash bar, masih mempertahankan originalitas yang itu kan, gitu loh. Vespanya ada banget lah. Nah, inilah yang sebenarnya juga masukan gitu Betul. kan. Siap, biar, Om, siap. biar lebih banyak pesertanya lagi, kelasnya dibikinin lagi sendiri kan. Menarik Ya, sih, entah itu benar, kelas benar. retronya, kelas original Ya. modifikasinya gitu kan. Maksud gua mulai dari segi cat originalnya. Gua biar gimana pun tetap percuanan itu nomor 1. Gua pengen kontesnya Polini dan Malosi. Jadi gitu. Jadi gitu. Jadi seharusnya Trika tuh didampingin sama Spin Polini. Tapi nggak ada di mana? Salah. Sih pengennya gini sih, maksudnya gue pernah lihat ya waktu ada di satu pabrikan Polini dan Malosi, mereka bikin Piaggio Zip, ya kan, swap engine-nya Runner 200 VXR, itu kan masih Ya, sepupu, masih, ya kan, masih. sepupu jauh kan, gitu loh, dari Piaggio ke ini gitu loh, atau sebaliknya, ya kan. Vespa menggunakan misalnya swapnya kemana gitu kan? Iya. Ini kan masih Iya. turunannya gitu Nah, kan? Ya ini etika kan. Tapi kalau gue sih berharap sih ke depannya ya gimana lo tinggal kreativitasnya ini ditingkatin lagi. Tapi gue sih pengen sih sebenarnya ada satu kelas gitu loh. Terutama nih maksud gue. Untuk pertama ini dari juri menurut gue ya, dari juri gitu kan. Dari juri ini kalau bisa lebih banyak, ya kan? Lebih Oh, banyak. ini 3 Om. Aslinya 3. Wah, Oh iya. oh yang gua kenal, Oh, iya, iya, gua, iya. Kan gue kenalin tadi. yang gue kenal. Oh iya. Ya, jadi sebenarnya kalau menurut gua kurangnya itu adalah kurangnya juri sih menurut gue. Juri-juri yang memang salah satunya penilaian. Gue pernah ngobrol sama si Krisna. Apa ya masukan dari Yosa tuh menurut gue benar. Jadi harusnya ada juga tambahan yang dari tim jurnalis otomotif juga. Benar nggak? Dari misalnya ya dia khusus memegang yang chat juga gitu kan. Yes. Sebenarnya lu udah berdua ini udah paduan yang pas menurut gua. Harusnya jangan lebih tapi tambahin dengan yang ya jurnalis otomotif, terus misalnya kayak dari jurinya anak-anak klasik juga tambahan kalau mau 3 gitu ya, 4 ya gitu kan. Dari anak klasiknya juga harusnya diikut sertakan. Iya dong. Gue sih setuju banget sama apa kata Om Daniel. Jadi kayak juri itu mempunyai karakter yang masing-masing. Ya. Betul, Ada yang menguasai menilai bidangnya. detail cat, Betul, modifikasi, spesialisnya lah. Betul, mungkin betul. detail mesin. Ya,
gue ditunjuk jadi juri good looking yang belum terlalu memahami konsep chat gitu. Tapi ya udah pelajarin dulu. Iya, benar, makanya sih nggak apa-apa sih sebenarnya menurut gue ini, cuman memang teman satu lagi kalau bisa diajak juga dari teman-teman jurnalis otomotif juga kan. Karena kan mereka juga biar gimana pun betul sih. Mereka sudah menguasai di motor-motor Jepang kan, penilaiannya lebih netral lagi menurut gue. Banyak jam terbangnya lebih banyak menurut gue. Itu udah sih, ya pokoknya ya kurang lebih kita doain deh, mungkin ya set tahun depan lebih rame lagi lah ya pesertanya lah ya gitu kan. Sama klasikannya gue juga sebenarnya gue jujur loh, gue salah satu orang yang pengen ngelihat motor-motor yang rare lagi yang kayak tahun sebelumnya kan. Itu tahun sebelumnya puas banget sih. Betul, dan yang gue nggak pernah tahu misalnya Vespa ini pernah masuk kayak gitu kan. Gue pun jadi belajar kan ilmu buat gue gitu loh. Sama kan. Ini sama banget sih. Oh ternyata ini neneknya si ini dulu gitu kan. Oh Tapi ini sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada kan gitu loh. Maksud gue itu dikit terbatas kita mau kita datang mau ISF, gue mau nambah ilmu gue di Vespa gitu loh ya kan. Apalagi kayak 2019 tuh menurut gue asik juga sih. Ya kita berharap pandemi segera berakhir. Amin. Betul. Biar kita tahun bisa depan lebih bisa lanjut reuni lagi. Iya, benar. Lebih heboh Karena lagi. diingat Indonesia Scooter Festival ini bisa dibilang adalah lebarannya anak Vespa teman-teman. Iya. Betul gitu loh. Ini tahun kedua gua kan, yang pertama 2018 juga kan gua datang kan. Itu sih gokil sih, 2018 gua akuin gokil banget. Itu gua belajar gila, ini Vespa pernah masuk gitu kan. Ada gitu loh. Oh ternyata ada gitu kan. Oh ini apa gitu kan. Ini kan literasi buat gue kan. Itu sih sebenarnya. Oke deh Brancis, ini kita ngobrolnya cukup segini aja sama Giza. Giza, thank you. Siap Om Daniel, sama sama-sama. kan di bengkel, sukses dua-duanya. Nanti tentuin siapa pemenangnya kan. Sukses juga buat yang menang. Pokoknya next mungkin ditunggu lagi, bikin lebih head on lagi. Dan yang lain nih buat yang nonton nih, jangan lupa bikin dong yang head on. Di sini pada nunggu nih, ya dong, gitu kan. Perlu juga dong, kita kan juga mau lihat nih secara real kan, gitu loh. Oke, Francis, thank you banget. Terus ikutin perjalanan kita nih, ya kan, selama di Jogja. Oke, jangan mana-mana. Bye-bye. Brancis, nih karena kemarin ini ada suatu hal dan lain hal yang lainnya, sehingga acara di hari kedua ini kita mau datang ini udah nggak bisa dilanjutin. Kita juga no comment, silakan bisa cari infonya langsung di ISF-nya. Kita nggak tahu kenapa alasannya, tapi hari ini ya udahlah, ini cukup perjalanan kita, jadinya kita jadi liburan aja nih sama bos Vespa sama bos Motofix nih kan. Nah sekarang ini kita udah mau balik lagi, tadi kita udah jalan-jalan juga kan, keliling-keliling Jogja lah jadinya kan liburan. Sekarang gue lagi ada di Serawung Coffee Resto. Ini tempatnya asik banget Francis. Ini di dekat arah ke Jalan Solo kalau di Jogja. Ini tempatnya view-nya juga bagus, persawahan-persawahan. Lo patut kemari sih. Ini kita lagi mau cobain makannya nih sama bosnya, bos Vespa sama Motofix. Yuk. Halo Bos Gay. Mana? Mantap. Makanannya. Makanannya pol, view-nya sih pol banget. Oke, keren nih, keren banget ya. Mana Tin, enak kan Tin? Mantep banget view-nya. Mantap ya. Yos, gimana ya? Enak nggak ya? Keren banget asli. Banget ya. Keren banget. Ini Serawung nih. Ubud di Jawa nih. Ubud di Jawa. Ubud di Jawa. Yoi.